Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada hari ini mengkaji tentang sifat-sifat Allah. Pernah rombongan Yahudi, Nasrani datang kepada Rasulullah. Bahkan ada orang-orang musyrik Mekah. Mereka mengatakan, "Sif Rabbak ya Muhammad." Sampaikanlah sifat-sifat Tuhanmu ya Muhammad. Apa sifat Tuhanmu itu? Sif Rabbak. Tunjukkanlah sifat-sifat Tuhanmu. Kemudian mereka mengatakan, kalau malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api, manusia tercipta dari tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan tercipta dari air, lalu Tuhanmu tercipta dari apa ya Muhammad? Sif Rabbak. Sampaikanlah sifat Tuhanmu, dan Tuhanmu itu tercipta dari apa? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mereka meminta disampaikan sifat Allah itu seperti apa. Maka turunlah ayat Al-Quranul Karim surat Al-Ikhlas. Karena itu namanya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Jawablah. Jadi qul itu tidak selama artinya katakanlah. Tapi jawablah ya Muhammad. Allah itu tunggal, esa. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Jawablah bahwa Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not. He eternal absolute. Artinya mutlak. Dia sumber segalanya dan segala sesuatu itu berasal dari dia. Allah tempat bergantung segalanya. Allahus Samad, the eternal absolute. Lam yalid, he begetted not. Artinya dia tidak dilahirkan. Walam yulad, and nor is he begotten. Dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Tidak ada yang setara dengan dia. Nah, itulah jawabnya. Jadi dia tidak tercipta dari api, tidak tercipta dari tanah, dari air. Kenapa? Dialah sumber segala-galanya. The eternal absolute. Mutlak, segala sesuatu bersumber darinya. As-Samad itu sumber. Sumber yang segalanya dia sumbernya dan bergantung kepadanya. Oh, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik tadi sulit untuk memahaminya karena mereka sudah terbiasa dengan hukum materialisme. Lah tutup pagar? Enggak. Enggak apa tutup? Orang enggak lewat. Hah? Ada orang? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mobil? Agak lebar, enggak bisa lewat situ. Oh gitu. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Belakang kosong. Sebelah Banyak. masih banyak orang tuh kencang-kencang larinya. Kalau di stop nanti bisa tabrakan. Allahu Akbar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para penonton video yang saya hormati, apa sebabnya pada hari ini saya bahas tentang sifat-sifat Allah? Karena ada hal yang mendesak, hal yang sangat menonjol pada hari ini, yakni ada orang yang mengungkapkan suatu ungkapan yang menyatakan khuliqa Adam ala suratihi. Itu bunyi ungkapannya. Apakah itu ungkapan para mufassir? Apakah itu dari hadis dhaif? Atau dari mana asalnya itu? Yang menyatakan khuliqa Adam ala suratihi. Yang terjemahan bebasnya, Adam itu diciptakan oleh Tuhan serupa dengan bentuknya Tuhan. Nah, ini dia. Karena orang yang menerjemahkannya terlalu harfiah, dikatakannya Nabi Adam itu dibuatkan atas gambaran bentuk Tuhan. Maka bentuk Tuhan itu adalah seperti Adam. Adam itu seperti Tuhan, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya rambut. Masya Allah. Aliran orang yang memahami seperti ini namanya aliran Mujassimah. Dari mana ajaran Mujassimah ini mendapatkan ilmu? Dari orang Yahudi. Dari Lauren of Arabia dan dari Mr. Hemper yang merupakan guru dari seorang syekh pendiri Arab Saudi. Nah, dia mengatakan begitu. Khuliqa Adam ala suratihi. Adam itu diciptakan seperti bentuk Tuhan. Jadi kalau mau lihat Tuhan, lihatlah Nabi Adam. Yang Adam itu tingginya katanya 30 hasta. 30 hasta. Wah, itu tingginya. Masya Allah, di dalam pernyataan tersebut. Nah, lalu saya lacak. Rupanya ungkapan itu berasal dari kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Namanya Kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi dalam kitab Taurat yang sekarang bisa kita baca, baik itu terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun translate to English, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris, itu masih ditemukan. Itu 11 verse 26. Jadi kita temukan pada pasal bukan 11, 1
karakter 1. Jadi dari pasal 1 ceritanya sampai pasal 26, sampai pasal 26 tertumbuk di situ mengatakan khuliqa Adam ala suratihi, diciptakan Adam itu atas bentuknya Tuhan, katanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang mujassimah, aliran materialisme, yang aliran materialisme ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Thales misalnya, Thales, Anaximenes, itu aliran materialisme serba benda, yang di barat dikembangkan menjadi dengan istilah everything is matter, segala sesuatu itu hanyalah benda, nothing without matter, tidak ada sesuatu apapun tanpa benda. Kalaupun Tuhan itu ada, maka dia berupa benda, menurut dia. Jadi serba benda. Benda itu dalam bahasa Inggrisnya materi, dalam bahasa Arabnya mujassimah, benda, tubuh. Jadi Tuhan dimanusiakan oleh aliran mujassimah, sehingga Tuhan itu diberi bertangan, kaki, mata. Kenapa? Karena orang aliran mujassimah atau aliran materialisme tidak bisa akalnya menerima sesuatu yang bukan benda. Hanya benda saja yang bisa dia dapat terima. Yang tidak benda, dia tidak bisa menerimanya. Walaupun didengar, dia baca tapi tidak mempan. Aliran materialisme ini tetap benda dalam pemikirannya. Itu terserah kepada kita mau ikut atau tidak. Berikanlah penilaian oleh diri kita sendiri. Apa itu materialisme? Nah, jadi akibatnya orang mengatakan itu dari hadis, ungkapan tafsir, ungkapan para alamah atau para alim. Khuliqa Adam min suratihi ala suratihi, diciptakan Adam itu sesuai dengan bentuknya Allah. Ini ada kesalahan terjemahan. Ala suratihi, hi itu kemana kembali domirnya? Ala suratihi itu kembali domir, hi-nya itu adalah kepada Adam, bukan kepada Allah. Jadi diciptakan Adam adalah atas bentuknya Adam atau kerangkanya Adam yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi sebelum Adam diciptakan, itu kerangkanya, prototipnya, itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada kerangka dinosaurus, kerangka manusia, kerangka semua ciptaannya sudah ada kerangkanya. Nah, jadi diciptakanlah Adam kerangka yang terbaik di antara kerangka yang sudah ada, pondasi yang sudah ada. Jadi diciptakanlah Adam sesuai dengan kerangka yang sudah disiapkan. Maka disebut dengan khuliqa Adam ala suratihi, diciptakan Adam sesuai dengan kerangkanya, kerangka yang dipilih, yang disebut khalaqal insana fi ahsani taqwim. Diciptakanlah Adam itu atas kerangka yang terbaik dari seluruh makhluk yang ada. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil
hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mujassimah ada segelintir di dalam Islam, ada juga segelintir di kalangan orang Yahudi, dan ada juga segelintir aliran mujassimah ini diimani oleh Kristiani, orang-orang Kristen ya, Kristiani atau orang Nasrani. Aliran ini adalah aliran yang ingin serba tampak. Aliran mujassimah inilah ingin Tuhan itu tampak, sehingga dibuatlah patungnya, patung Tuhan yang menyerupai Adam. Jadi jangan kaget nanti kalau kita banyak melihat orang-orang membuat patung mirip dengan manusia, karena mereka aliran mujassimah, karena mereka memang ingin nampak serba benda. Belum datang ya? Ini belum ya? Lanjut. Ajaran mujassimah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, aliran mujassimah ini itu sekarang yang mempengaruhi sebahagian dari kelompok-kelompok Wahabi. Tidak pula semua Wahabi, sebahagian yang menginginkan menerapkan ajaran mujassimah yang mengatakan tangan Tuhan itu hakiki. Memang Tuhan itu punya tangan. Kenapa? Karena dalam pikirannya terpengaruh sedikit gak banyak, terpengaruh sedikit dengan ajaran materialisme atau mujassimah. Allahu Akbar. Bisa lanjut? Nah, jadi ajaran mujassimah inilah yang berkembang. Cuma malang sekali, malang 1000 malang. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Sudah ada takdir yang dijalani. Malang 1000 malang. Aliran mujassimah ini yang menyatakan Allah itu serupa dengan Adam, tingginya 30 meter. Ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan laisa kamislihi syai'un fil ardh. Tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada serupa dengan Allah. Kesimpulannya, Nabi Adam itu adalah kebalikan dari Allah. Adam bisa diraba, dilihat. Allah tak bisa diraba, tak bisa dilihat. Allah itu maha gaib, sedangkan Adam maha zahir, maha nyata. Nah, jadi yang sesuai dengan gambarnya itu ala suratihi, itu maksudnya sesuai dengan gambar atau kerangka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gambar-gambar yang terbaik, ahsani taqwim. Nah, kalau kita dapat memahami dengan baik ayat yang dibaca pertama tadi, surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112. 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas. Dapatlah kita pahami dalam surat Al-Ikhlas itu yang sejalan dengan laisa kamislihi itu tadi, disuruh jawab
oleh Allah kepada Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang meminta Nabi mengatakan sif Rabbak, sebutkanlah sifat-sifat Tuhanmu. Maka jawablah ya Muhammad, Allah itu ahad. Ahad artinya tidak terbagi-bagi. Kalaulah dia punya tangan berarti terbagi. Ada pula tempat bergantungnya tangan, apa pangkal lengan. Pangkal lengan pun tergantung di badan. Artinya terbagi-bagi. Jadi kalau Allah disebut punya tangan berarti Allah terbagi-bagi. Allah punya kaki terbagi-bagi. Ada bagian badan, bagian kaki terbagi-bagi. Tidak ahad dia. Sedangkan Allah itu ahad, tidak terbagi-bagi, tidak terdiri dari bagian-bagian. Bagian kaki, bagian tangan tidak, bagian mata tidak, bagian tangan tidak. Tapi kan ada kata-kata tangan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 48. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kamilah yang menciptakan langit dan bumi, dan kami menciptakan langit itu biaidin dengan kekuasaan kami, la musi'un sungguh kami meluaskannya. Jadi kalau langit bumi diciptakan Allah semakin luas. Kalau tumbuh-tumbuhan ditanam itu bertumbuh dia, dari mulai kecil sampai besar sampai berbuah, tumbuh. Nah, begitu juga alam ini diciptakan oleh Allah semakin meluas. Bintang-bintang semakin banyak, semakin jauh, bertumbuh pula lah dia bintang-bintang itu makin banyak. Tapi ada juga yang lenyap. Teori itu dalam kajian sains namanya expanding universe. Expanding itu artinya memperluas, meluas. Universe, universe tulisannya, bacanya universe, itu artinya alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah semakin meluas, expanding universe. Nah, jadi ajaran Al-Quran ini dapat dipahami melalui sains dan ilmu astronomi. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia agar merenungkannya. Sampai-sampai nanti manusia mengatakan seperti firman Allah di dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya Allah, tidak ada satupun yang sia-sia yang Engkau ciptakan, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ikat pinggang. Tiada polisi. Ikat pinggang. Demikianlah dulu, karena ini jalannya sedikit agak kecil, kita agar lebih berhati-hati dalam menyupir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.